Halo anak-anak, senang sekali kita berjumpa lagi dalam acara Firman-Mu, Pelitaku. Kalau kita sedang di taman, kita melihat ada sebuah pohon yang sudah mulai mengering. Dahannya mulai patah, daunnya mulai rontok satu persatu. Kulit kayunya mengelupas dan sepertinya segera akan mengering, lapuk, dan akhirnya tumbang. Bagaimana perasaan hati kita? Kita akan merasa tidak nyaman, merasa sangat terusik dengan pemandangan seperti ini. Bagaimana kalau kita melihat ada sebuah pohon yang gagah, yang dahannya kokoh, daunnya hijau, kulitnya masih keras, dan terlebih lagi buah-buah yang segar bergantungan pada dahannya. Bagaimana perasaan hati kita? Kita akan merasa sangat terhibur, sangat damai, sangat nyaman. Sebuah perasaan yang teduh dan sejuk kalau berada di bawah pohon tersebut. Apalagi dapat memetik buah-buahnya dan kita bisa makan untuk menyegarkan, meredakan kehausan kita. Demikianlah gambaran yang diberikan oleh pemazmur pada Mazmur 1. Bagi orang yang mencintai firman Tuhan, yang memikirkan firman Tuhan terus-menerus di dalam hidupnya. Orang ini digambarkan seperti pohon yang subur senantiasa. Karena mendapatkan firman Tuhan yang menjadi makanan rohaninya. Yang menguatkan imannya, menjadi sandaran hidupnya. Memampukan dia untuk hidup di dalam dunia yang jahat. Namun dapat terus menyenangkan hati Tuhan. Orang seperti ini terus mendapat gizi yang cukup dari firman Tuhan. Sehingga dia punya kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yang membantu orang lain. Yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Orang demikian tidak akan goyah. Tidak akan goncang. Tidak akan putus asa. Dia tidak akan menyerah. Dia akan selalu kuat, selalu tabah. Sekalipun orang-orang di sekitarnya mengejek dia. Kamu ini sok alim. Kamu ini sok suci. Tidak perlu setiap hari membaca Alkitab. Tidak perlu terus-menerus pergi ke gereja. Lebih baik kita ngumpul dengan teman-teman. Tidak perlu berdoa setiap hari. Pakai waktu kamu itu untuk bermain. Dia akan mengatakan, tidak. Orang ini selalu bersandar kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi sandarannya. Dia juga tidak membalas, mengejek orang lain ketika dia berhasil. Ketika nilainya lebih tinggi dari orang lain. Ketika tugas rumahnya lebih baik. Ketika mendapat pujian dan sanjungan dari guru ataupun teman-teman. Walaupun dia sendiri pernah diejek oleh teman-teman yang iri kepadanya. Karena dia tahu Tuhan yang sudah memberi keberhasilan, memberi kepintaran, keseriusan untuk belajar, kemampuan, dan kekuatan rohani melalui firman Tuhan yang dia renungkan. Gambaran seperti ini tidak berlebihan, karena memanglah demikian. Orang yang menyukai Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, disebut sebagai orang yang berbahagia, sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang benar. Tetapi sebaliknya, orang yang jahat, yang tidak bersandar kepada Tuhan, yang mengabaikan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan sepintas lalu langsung segera melupakan.
itu digambarkan seperti sekam yang ditiup oleh angin. Sekam adalah kulit luar dari bulir padi. Pada waktu kita akan mengambil beras, bagian kulit luarnya harus dilepaskan. Biasanya dengan ditumbuk ataupun dipukul-pukul, sehingga sekam ini akan terlepas dari bulir beras. Dan sekam ini sangat-sangat ringan. Pada waktu sekam sudah terpisah dari bulir berasnya, namun masih dalam tumpukan yang sama dengan beras, maka petani akan mengayaknya, sehingga ketika sekam dan beras terangkat ke udara, maka sekam akan segera tertiup oleh angin dan akan terjatuh keluar dari ayakan. Inilah gambaran orang yang tidak sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan dan yang mengabaikan firman Tuhan. Orang ini tidak ada pendirian. Dia selalu ikut-ikut teman saja. Orang lakukan apa, dia juga ikut-ikutan melakukan. Meskipun itu adalah hal yang salah. Karena dia tidak ingat apa yang firman Tuhan katakan. Dia juga tidak peduli, masa bodoh, apa Tuhan senang dengan kelakuannya atau tidak. Orang ini akan cepat-cepat melakukan segala sesuatu yang dia senangi, meskipun itu adalah hal yang berdosa. Pikirnya, siapa peduli? Saya suka begitu, saya lakukan. Asal saya suka, saya tidak peduli apakah Tuhan larang atau tidak. Saya tidak perlu firman Tuhan. Firman Tuhan itu membosankan. Saya tidak senang kepada firman Tuhan. Maka orang demikian ini akan segera kehilangan arah hidupnya. Dia akan tertiup seperti sekam yang tertiup. Dia mudah putus asa. Dia akan cari jalan gampang saja. Dia menyontek untuk mendapat hasil yang bagus. Dia menipu supaya kelihatan hebat. Dia pura-pura baik supaya kelihatan saleh di hadapan guru, di hadapan teman-teman. Sebenarnya Tuhan membenci orang yang jahat, yang tidak bersandar kepada Tuhan, yang mengabaikan firman Tuhan. Pada akhirnya mereka akan menghadapi penghukuman dari Tuhan. Sedangkan Tuhan senang sekali dengan orang yang benar, yang mencintai firman-Nya, yang memikirkan firman Tuhan terus-menerus. Bagaimana dia berpikir, bagaimana hidup ini bisa Tuhan senang. Bagaimana studi saya bisa Tuhan senang. Bagaimana pergaulan saya sehari-hari saya bisa Tuhan senang. Bagaimana pelayanan saya Tuhan bisa senang. Anak-anak, Anda termasuk yang mana? Orang yang jahat, yang hanya mengabaikan firman Tuhan, yang hidup tidak takut kepada Tuhan, ataukah orang yang hidup benar, yang mencintai firman Tuhan, dan yang memikirkan firman Tuhan terus-menerus di dalam hidupmu? Anda adalah orang seperti apakah? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah belajar akan firman-Mu. Pemazmur membedakan orang yang benar, orang yang jahat. Orang yang jahat adalah orang yang mengabaikan firman Tuhan. Mereka bertindak sesuka hati mereka. Tetapi orang benar adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Mereka memikirkannya terus-menerus. Mereka melakukannya di dalam seluruh kehidupan mereka. Tolong kami untuk memilih jalan yang benar,
yaitu jalan orang yang benar. Kami berdoa memohon kekuatan dan pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali anak-anak dalam episode berikutnya. Firman-Mu, pelitaku. Tuhan memberkati.